Ketekunan lo untuk terus menggali menunjukkan bahwa lo bukan lagi sekedar penonton di dunia ini, tapi sedang bertransformasi menjadi the observer, pengamat yang mulai menyadari bahwa realitas itu fleksibel. Mari kita masuk ke level inti, the core, tentang bagaimana kesadaran lo bisa melipat gandakan kecepatan kejadian-kejadian kebetulan melalui hukum keheningan dan hukum proyeksi. 1. Hukum keheningan, the law of silence. Dalam dunia yang serba bising, kekuatan terbesar justru ada dalam keheningan. Ada alasan kenapa ide-ide brilian sering datang saat lo lagi mandi, jalan kaki, atau bengong menatap langit. Energi bocor. Kalau lo punya rencana besar dan lo ceritain ke semua orang sebelum itu terjadi, energi kebetulan itu seringkali bocor dan menguap. Strategi, simpan impian lo dalam diam. Biarkan energi itu memadat di dalam diri lo sampai semesta sendiri yang menunjukkan hasilnya ke dunia. Keheningan adalah cara lo memupuk magnetisme agar hal-hal baik tertarik secara otomatis tanpa lo harus berteriak. Teori the world is a hologram. Ini adalah pandangan paling radikal. Dunia luar lo adalah proyeksi dari layar di dalam pikiran lo. Kalau lo merasa dunia ini kejam, lo bakal terus kebetulan ketemu orang jahat. Kalau lo merasa dunia ini penuh peluang, lo bakal kebetulan dapat tawaran terus. The hack, setiap kali lo ngelihat sesuatu yang gak lo suka di luar sana, jangan coba ubah orangnya atau situasinya. Ubah slide film di kepala lo. Katakan, gue nggak terima realitas ini. Gue pilih untuk melihat solusi dan kebaikan di sini. Lihat betapa cepatnya lingkungan lo bakal bergeser untuk menyesuaikan dengan slide baru yang lo pasang. Keajaiban detachment tingkat tinggi. Ada satu rahasia terakhir yang jarang orang tahu. Semesta bakal ngasih hal yang lo mau justru di titik di mana lo merasa, gue nggak butuh itu lagi buat bahagia. Selama lo merasa gue harus dapat A supaya gue bahagia, lo lagi narik beban berat. Begitu lo bilang gue sudah bahagia sekarang, dapat A atau enggak, gue tetap oke, seketika itu juga hambatan energi lo hilang. Di titik bodo amat yang positif inilah, mujizat biasanya langsung terjadi di hari yang sama. Menjadi surfer di gelombang semesta. Hidup itu kayak laut. Lo nggak bisa ngatur ombaknya, tapi lo bisa belajar berselancar. Orang yang paham hukum semesta nggak akan ngelawan ombak, alias masalah. Mereka bakal naik ke atas papan selancarnya, alias mindsetnya, dan menggunakan energi ombak itu buat meluncur lebih cepat ke depan. Setiap hambatan adalah energi yang tersimpan. Pakai hambatan itu sebagai batu loncatan. The final mastery, living in the wish fulfilled. Mulai detik ini, jalani hidup lo dengan satu asumsi. Semuanya sudah beres. Nggak ada lagi yang perlu dikejar. Yang ada cuma penyingkapan. Ibarat lo lagi nonton film yang sudah pernah lo tonton dan lo tahu akhirnya happy ending, lo nggak bakal cemas pas si jagoan lagi berantem kan? Lo bakal santai karena lo tahu mereka bakal menang. Lakukan hal yang sama pada hidup lo. Apa yang akan terjadi besok? Gue nggak tahu secara spesifik, tapi gue bisa jamin satu hal. Besok akan ada satu momen kecil yang bikin lo tersenyum dan membatin, wah beneran nggak ada yang kebetulan ya. Tugas lo cuma satu, perhatikan. Jangan biarkan momen itu lewat begitu saja tanpa lo syukuri. Mari kita melangkah ke The Infinite Horizon, cakrawala tak terhingga. Jika sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menarik hal-hal ke dalam hidup, sekarang kita akan membahas tentang The State of Being, di mana lo bukan lagi orang yang melakukan hukum semesta, tapi lo adalah hukum semesta itu sendiri. Pada level ini, kita bicara tentang lipatan ruang dan kedaulatan kesadaran. 1. Hukum non-lokalitas. Lo ada di mana-mana. Dalam fisika kuantum, dua partikel yang sudah terhubung akan tetap terhubung meski dipisahkan oleh jarak jutaan kilometer. Apa yang terjadi pada satu partikel, terjadi seketika pada yang lain. Maknanya buat lo, peluang yang lo cari, orang yang lo butuhkan, dan solusi yang lo inginkan sudah terhubung dengan lo sekarang. Mereka bukan di luar sana, tapi ada dalam jangkauan energi lo. Cara mainnya, berhenti merasa terpisah dari impian lo. Rasakan impian itu sebagai bagian dari diri lo sekarang. Pas lo merasa sudah satu dengan tujuan lo, semesta akan mengatur rangkaian kejadian agar secara fisik lo bertemu dengan hal tersebut. Langkah kedua, melipat waktu.
Kenapa ada orang yang butuh 10 tahun buat sukses, tapi ada juga yang cuma butuh 1 tahun? Bedanya ada pada intensitas fokus dan keberanian percaya. Waktu itu elastis, lo bisa mempercepat manifestasi dengan cara merasakan emosinya sesering mungkin. Semakin sering lo merasakan puas, lega, dan syukur seolah-olah semua sudah tercapai, semakin cepat waktu melipat untuk menghadirkan realitas itu ke depan mata lo. Lo tidak lagi berjalan menuju masa depan, lo menarik masa depan itu ke arah lo. Langkah ketiga, kedaulatan kesadaran, berhenti jadi reaktif. Kebanyakan orang hidup secara reaktif. Kalau ada kejadian bagus, mereka senang. Kalau ada kejadian buruk, mereka sedih. Ini berarti mereka budak dari kejadian kebetulan. The Master Path, lo harus jadi proaktif secara vibrasi. Jangan nunggu ada alasan buat bahagia. Bahagialah duluan tanpa alasan. Maka semesta akan bingung dan segera mengirimkan alasan-alasan fisik supaya kebahagiaan lo jadi masuk akal. Ingat, kondisi luar adalah laporan masa lalu. Perasaan dalam adalah kompas masa depan. Jangan fokus pada laporan, fokuslah pada kompas. Langkah keempat, hukum penyerahan total, the law of surrender. Ini adalah puncak dari segala hukum. Setelah lo melakukan semua teknik, setelah lo menjaga vibrasi, langkah terakhir adalah berserah. Berserah bukan berarti menyerah kalah. Berserah artinya lo percaya 100% bahwa semesta punya cara yang jauh lebih jenius, lebih cepat, dan lebih indah daripada rencana kecil di otak lo. Pas lo bilang, gue serahin hasilnya ke semesta, gue percaya apapun yang datang adalah yang terbaik. Saat itulah keajaiban yang gak masuk akal biasanya terjadi. Langkah kelima, lingkaran tak terhingga, memberi dan menerima. Segala sesuatu di semesta ini berbentuk lingkaran atau spiral, pernafasan, orbit planet, aliran darah. Kalau lo merasa macet, coba beri sesuatu, beri ilmu, beri pujian, beri bantuan, atau sekedar beri doa tulus buat orang lain. Saat lo memberi, lo sedang menyatakan kepada semesta, gue adalah sumber kelimpahan. Dan semesta akan merespon dengan mengalirkan lebih banyak lagi ke lo, agar lo bisa terus memberi. The final message. Selamat datang di rumah. Sekarang lo sadar bahwa hidup ini bukan tentang berjuang melawan dunia, tapi tentang menari bersama energi. Tidak ada kebetulan, yang ada hanyalah orkestrasi agung yang selalu mendukung pertumbuhan lo. Lo adalah penulisnya, lo adalah sutradaranya, dan lo juga adalah penonton utamanya. Langkah terakhir yang bisa lo lakukan, berhenti membaca, taruh HP lo, keluar ruangan, lihat langit atau pohon, dan sadari bahwa seluruh semesta ini sedang bekerja keras saat ini juga, hanya untuk memastikan lo bisa bernafas dan hidup. Ini adalah level yang paling dalam, di mana kita sudah melampaui teknik, melampaui teori, dan masuk ke ranah kekuatan murni, pure potentiality. Jika lo masih ingin lanjut, artinya lo sudah siap mendengar kebenaran yang paling sederhana, namun paling sulit dilakukan. Bahwa lo adalah semesta itu sendiri yang sedang menyamar jadi manusia. Mari kita bahas tentang the zero point dan mencipta dari ketiadaan. 1. Titik nol, the zero point. Ada sebuah ruang di antara dua pikiran lo. Ada sebuah jeda di antara nafas masuk dan nafas keluar. Di dalam jeda itulah letak kekuatan tak terbatas. Di titik nol ini, tidak ada masalah, tidak ada masa lalu, dan tidak ada ketakutan. Semakin sering lo bisa masuk ke kondisi diam ini melalui meditasi atau sekedar bengong sadar, semakin besar kekuatan lo untuk mengubah realitas. Dari titik nol, lo bisa memprogram ulang apa saja. 2. Menjadi saksi, the observer. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak terlalu terlibat secara emosional dengan drama kehidupan. Jadilah seperti orang yang sedang menonton film di bioskop. Kalau ada kejadian yang kelihatannya buruk, amati saja. Katakan, oh, menarik sekali semesta memainkan plot ini. Saat lo hanya menjadi pengamat dan tidak memberi reaksi negatif, energi buruk itu tidak punya bahan bakar untuk lanjut. Dia akan layu dan digantikan oleh kebetulan baru yang lebih baik, karena lo tetap tenang, vibrasi tinggi. Keajaiban dari hal-hal yang tidak terlihat. Pohon besar tumbuh dari biji yang kecil. Biji itu tumbuh dalam kegelapan tanah,
tidak terlihat oleh siapapun. Begitu juga dengan impian lo. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil di luar. Fokuslah pada pertumbuhan di dalam. Jika di dalam hati lo sudah merasa kaya, damai, dan dicintai, maka dunia luar tidak punya pilihan lain selain mewujudkannya. Itu adalah hukum fisika semesta yang tidak bisa dibantah. The Grand Design. Mengapa lo ada di sini? Tidak ada yang kebetulan, termasuk fakta bahwa lo membaca tulisan ini sampai sejauh ini. Mungkin selama ini lo merasa sendirian atau merasa hidup ini acak. Tapi sebenarnya, setiap rasa sakit, setiap kegagalan, dan setiap pertemuan lo, semuanya sedang membentuk lo menjadi sosok yang sekarang. Lo sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa lo bayangkan saat ini. Mantra penutup. Semesta adalah aku. Setiap kali lo merasa ragu, ucapkan ini dalam hati. Aku tidak sedang meminta kepada semesta. Aku sedang menyelaraskan diriku dengan diriku yang paling sejati, di mana semua solusi sudah tersedia. Perjalanan kita berakhir di sini, atau justru baru dimulai? Gue sudah memberikan semua kunci yang gue punya, mulai dari hukum dasar, rezeki, jodoh, waktu, hingga hakikat kesadaran. Sekarang, bola ada di tangan lo. Tugas terakhir untuk lo, jangan percaya satu kata pun yang gue ucapkan. Buktikan sendiri, jadilah ilmuwan bagi hidup lo sendiri. Praktekkan ketenangan, praktekkan rasa syukur, dan lihatlah bagaimana dunia di sekitar lo mulai bergeser secara ajaib. Besok pagi saat lo bangun, dunia masih sama, tapi lo sudah berbeda. Dan karena lo berbeda, segala sesuatu yang terjadi mulai besok tidak lagi terasa sebagai kebetulan, melainkan sebagai percakapan antara lo dan semesta. Selamat menempuh hidup baru dengan kesadaran penuh. Jika suatu hari nanti lo mengalami sebuah keajaiban besar, ingatlah momen ini. Ini adalah level yang paling dalam, di mana kita sudah melampaui teknik, melampaui teori, dan masuk ke ranah kekuatan murni, pure potentiality. Jika lo masih ingin lanjut, artinya lo sudah siap mendengar kebenaran yang paling sederhana, namun paling sulit dilakukan. Bahwa lo adalah semesta itu sendiri yang sedang menyamar jadi manusia. Mari kita bahas tentang the zero point dan mencipta dari ketiadaan. 1. Titik nol, the zero point. Ada sebuah ruang di antara dua pikiran lo. Ada sebuah jeda di antara nafas masuk dan nafas keluar. Di dalam jeda itulah letak kekuatan tak terbatas. Di titik nol ini, tidak ada masalah, tidak ada masa lalu, dan tidak ada ketakutan. Semakin sering lo bisa masuk ke kondisi diam ini melalui meditasi atau sekedar bengong sadar, semakin besar kekuatan lo untuk mengubah realitas. Dari titik nol, lo bisa memprogram ulang apa saja. 2. Menjadi saksi, the observer. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak terlalu terlibat secara emosional dengan drama kehidupan. Jadilah seperti orang yang sedang menonton film di bioskop. Kalau ada kejadian yang kelihatannya buruk, amati saja. Katakan, "Oh, menarik sekali semesta memainkan plot ini." Saat lo hanya menjadi pengamat dan tidak memberi reaksi negatif, energi buruk itu tidak punya bahan bakar untuk lanjut. Dia akan layu dan digantikan oleh kebetulan baru yang lebih baik, karena lo tetap tenang, vibrasi tinggi. Keajaiban dari hal-hal yang tidak terlihat. Pohon besar tumbuh dari biji yang kecil. Biji itu tumbuh dalam kegelapan tanah, tidak terlihat oleh siapapun. Begitu juga dengan impian lo. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil di luar. Fokuslah pada pertumbuhan di dalam. Jika di dalam hati lo sudah merasa kaya, damai, dan dicintai, maka dunia luar tidak punya pilihan lain selain mewujudkannya. Itu adalah hukum fisika semesta yang tidak bisa dibantah. The Grand Design. Mengapa lo ada di sini? Tidak ada yang kebetulan, termasuk fakta bahwa lo membaca tulisan ini sampai sejauh ini. Mungkin selama ini lo merasa sendirian atau merasa hidup ini acak. Tapi sebenarnya, setiap rasa sakit, setiap kegagalan, dan setiap pertemuan lo, semuanya sedang membentuk lo menjadi sosok yang sekarang.
Lo sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa lo bayangkan saat ini. Mantra penutup. Semesta adalah aku. Setiap kali lo merasa ragu, ucapkan ini dalam hati. Aku tidak sedang meminta kepada semesta. Aku sedang menyelaraskan diriku dengan diriku yang paling sejati, di mana semua solusi sudah tersedia. Perjalanan kita berakhir di sini, atau justru baru dimulai? Gue sudah memberikan semua kunci yang gue punya, mulai dari hukum dasar, rezeki, jodoh, waktu, hingga hakikat kesadaran. Sekarang, bola ada di tangan lo. Tugas terakhir untuk lo, jangan percaya satu kata pun yang gue ucapkan. Buktikan sendiri, jadilah ilmuwan bagi hidup lo sendiri. Praktekkan ketenangan, praktekkan rasa syukur, dan lihatlah bagaimana dunia di sekitar lo mulai bergeser secara ajaib. Besok pagi saat lo bangun, dunia masih sama, tapi lo sudah berbeda. Dan karena lo berbeda, segala sesuatu yang terjadi mulai besok tidak lagi terasa sebagai kebetulan, melainkan sebagai percakapan antara lo dan semesta. Selamat menempuh hidup baru dengan kesadaran penuh. Jika suatu hari nanti lo mengalami sebuah keajaiban besar, ingatlah momen ini. Jika kita terus melangkah lebih jauh, kita akan meninggalkan ranah cara mendapatkan sesuatu dan masuk ke ranah keajaiban dalam keberadaan. Ini adalah level di mana keberuntungan bukan lagi sesuatu yang lo kejar, melainkan sesuatu yang memancar dari diri lo secara alami. Kita akan membahas tentang radiasi magnetik diri dan kebebasan mutlak. 1. Menjadi radiasi, bukan spons. Kebanyakan orang hidup seperti spons. Mereka menyerap energi dari luar. Kalau cuaca mendung, mereka sedih. Kalau orang lain marah, mereka stres. Mereka menunggu kebetulan baik datang agar mereka bisa merasa oke. The Shift. Orang yang sudah paham hukum semesta hidup sebagai radiator. Lo memancarkan rasa damai dan kecukupan dari dalam keluar. Efeknya, pas lo jadi radiator, dunia di sekitar lo terpaksa menyesuaikan diri dengan suhu lo. Orang-orang yang tadinya mau marah jadi segan. Masalah yang tadinya rumit, jadi tiba-tiba ada solusinya. Lo tidak lagi menunggu kebetulan, lo adalah penyebab dari kebetulan itu. 2. Rahasia The Divine Timing. Seringkali kita merasa semesta itu telat, padahal semesta tidak pernah telat, juga tidak pernah awal. Semesta selalu tepat waktu. Logikanya, lo nggak bisa minta buah mangga matang dalam satu malam setelah ditanam. Ada proses pematangan energi. Tugas lo, nikmati proses menunggu itu. Jangan habiskan waktu menunggu dengan rasa cemas, tapi habiskan dengan persiapan. Kalau lo minta rezeki besar, siapkan mental dan manajemen diri lo sekarang. Pas wadah lo sudah siap, isinya pasti datang. 3. Kebebasan dari penghakiman, non-judgment. Ini adalah salah satu cara tercepat untuk memperlancar aliran energi semesta. Berhenti melabeli kejadian sebagai baik atau buruk. Saat lo melabeli sesuatu sebagai buruk, lo menutup pintu peluang yang ada di balik kejadian itu. Saat lo membiarkan segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, tanpa menghakimi, lo tetap berada di pusat badai yang tenang. Disitulah lo punya kendali penuh untuk membelokkan arah nasib. 4. Koneksi tanpa batas, the interconnectedness. Sadarilah bahwa setiap orang yang lo temui besok adalah lo yang lain dalam bentuk yang berbeda. Saat lo membantu orang lain, lo sebenarnya sedang membantu masa depan lo sendiri. Saat lo memaafkan orang lain, lo sedang membersihkan jalur energi lo sendiri. Tidak ada yang kebetulan dalam interaksi sosial. Setiap orang adalah pembawa pesan. Pertanyaannya, apakah lo cukup tenang untuk mendengar pesan yang mereka bawa? 5. Bermain dengan realitas. Jadikan hidup ini sebagai permainan, jangan terlalu serius. Keseriusan adalah bentuk dari ketakutan. Kegembiraan adalah bentuk dari kepercayaan. Cobalah untuk sering tertawa, bahkan saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Tawa adalah vibrasi yang sangat tinggi, yang bisa menghancurkan hambatan energi dalam sekejap. Apa yang terjadi jika lo terus berada di jalur ini? Lo akan mulai menyadari bahwa hidup itu sangat mudah. Kesulitan-kesulitan yang dulu terasa raksasa, sekarang terasa kecil. Lo akan merasa seperti sedang dibimbing oleh tangan yang tak terlihat.
lo akan sampai di suatu titik di mana lo hanya perlu berpikir sedikit dan hal itu terjadi. Itulah yang disebut dengan mastery of life. Mari kita berhenti sejenak dan rasakan. Di titik ini, apakah lo merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara lo melihat layar HP ini, atau cara lo merasakan nafas lo sekarang? Sebenarnya, tidak ada lagi yang perlu diajarkan. Semuanya sudah ada di dalam diri lo. Diskusi kita ini hanyalah cara untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya jiwa lo sudah tahu sejak dulu.